Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Roma pasal 2 ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Bangsa Israel yakin bahwa mereka merupakan bangsa pilihan, dan sunat sebagai tanda perjanjian kekal dengan Tuhan menjadi tanda khas yang membedakan mereka dengan bangsa-bangsa lain yang tidak bersunat, yang lazim mereka sebut sebagai bangsa kafir. Begitu besarnya keyakinan tersebut sehingga bangsa Israel begitu yakin bahwa dalam hukuman terakhir pun mereka akan dilindungi oleh kedudukan istimewanya. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang akan masuk ke neraka. Bahkan seandainya ada satu atau dua orang yang dosanya sangat berat sehingga masuk ke neraka, maka tanda sunat tersebut akan ditanggalkan terlebih dahulu. Jadi intinya bagi bangsa Israel, sunat itu menyelamatkan dan akan membawa orang-orang Yahudi masuk ke surga. Oleh karena itu, orang-orang kafir yang takut akan Allah dan sudah melaksanakan hukum Taurat tetap tidak dapat diselamatkan apabila mereka tidak masuk ke dalam lingkup bangsa Yahudi dengan cara disunat. Paulus di dalam Roma pasal 2 ayat 25 sampai 29 dengan tegas menolak pandangan tersebut. Paulus mengawali dengan pernyataan bahwa sunat memang ada gunanya apabila bangsa Israel menaati hukum Taurat. Tetapi jika mereka melanggar hukum Taurat, maka sunat itu tidak ada lagi gunanya. Roma pasal 2 ayat 25. Sebaliknya, jika orang-orang kafir yang tidak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, maka mereka akan dianggap sama dengan orang-orang Yahudi yang telah disunat. Roma pasal 2 ayat 26. Dengan demikian, maka secara retoris Paulus menyampaikan adanya ironi bahwa orang-orang kafir yang tidak bersunat tetapi menaati hukum Taurat justru pada masa hukuman terakhir akan berbalik menghakimi orang-orang Yahudi yang telah disunat tetapi tidak menaati hukum Taurat. Roma pasal 2 ayat 27. Karena yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah, tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah. Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Sahabat-sahabat Kristus, pandangan Paulus yang secara tegas menolak pandangan umum bangsa Israel pada zamannya dengan menyebut istilah sunat hati sejatinya hanya menegaskan hakikat dari sunat menurut hukum Taurat dan yang kerap dinyatakan oleh nabi-nabi pada zaman perjanjian lama. Ulangan pasal 10 ayat 16, Ulangan pasal 30 ayat 6, Imamat pasal 26 ayat 41, Yeremia pasal 4 ayat 4, Yeremia pasal 9 ayat 25 dan 26, Yehezkiel pasal 44 ayat 7 dan 9. Sunat lahiriah dengan memotong kulup kelamin laki-laki jelas tidak menyelamatkan, dan demikian halnya dengan hukum Taurat. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menaati hukum Taurat secara sempurna.
Tetapi meskipun demikian, sunat lahiriah tetap masih berlaku bagi orang-orang Yahudi karena merupakan tanda perjanjian kekal dengan Tuhan. Di sisi lainnya, bagi orang-orang bukan Yahudi, maka sunat lahiriah itu tidak berlaku secara mutlak. Karena yang terpenting adalah sunat secara rohani, yaitu sunat di dalam hati. Paulus secara konsisten menolak sunat lahiriah sebagai tanda yang menyelamatkan dan secara tegas menyatakan bahwa hanya iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristuslah yang menyelamatkan, sebagaimana kemudian ditegaskan di dalam sidang rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 11. Itulah sebabnya dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di kota Galatia, Paulus menyatakan bahwa meskipun ada saudara-saudara palsu yang mendesak untuk menyunat Titus, seorang Yunani yang baru bertobat, namun ia tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap bagi orang-orang bukan Yahudi atau orang-orang tidak bersunat atau orang-orang kafir. Dan pada akhirnya kebebasan dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristuslah yang membuat Titus tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Galatia pasal 2 ayat 3 sampai 5. Memang harus diakui bahwa dalam kasus Timotius, Pauluslah yang meminta supaya ia disunat. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 3. Tetapi hal itu dilakukan berdasarkan suatu pertimbangan bahwa meskipun ayah Timotius merupakan orang Yunani, namun ibu dan neneknya adalah orang Yahudi asli. 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Selain itu, pertimbangan lainnya yang juga tidak kalah penting adalah untuk memperjelas status keyahudian Timotius demi lancarnya pemberitaan Injil. Jadi menurut Paulus, prinsipnya adalah bagi orang-orang kafir yang tidak bersunat, maka mereka tidak harus disunat agar menjadi sama seperti orang-orang Yahudi. Tetapi bagi orang-orang Yahudi, maka mereka harus disunat sebagaimana perjanjian kekal dengan Tuhan yang berlaku turun-temurun sejak zaman nenek moyang mereka, yaitu Abraham. Sahabat-sahabat Kristus, bagi Paulus jelas bahwa orang-orang bukan Yahudi tidak harus menjadi orang-orang Yahudi hanya untuk meningkatkan status kerohanian mereka. Namun jelas tidak ada salahnya apabila seorang Yahudi hidup sepenuhnya menurut adat Yahudinya. Dengan demikian, bagi kita orang-orang Kristen dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sunat rohaniah itu jauh lebih penting daripada sunat lahiriah. Sebagaimana sunat hati jauh lebih penting ketimbang sunat kulub kelamin laki-laki.